Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kembali kita bersua di dalam agenda rutin kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang kali ini kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Fadailul A'mal yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, menjadi salah satu sebab yang mengantarkan kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Al-Khalil, manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kasihnya, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, pada lanjutan pembahasan kita pada siang kali ini, judul dan tema yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah berbicara tentang fadlus salam, keutamaan salam. Hadis yang pertama datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أخرجه البخاري ومسلم. Tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya di atas 3 hari. Ketika berduanya berjumpa, ketika saling berjumpa di antara keduanya, lantas yang satu menjauh dan memalingkan, dan yang satu yang lainnya juga berpaling dan menjauh. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai dengan salam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang salah satu hukum yang dikenal dengan istilah al-hajar, mengasingkan seseorang atau mendiamkannya. Tidak diajak berbicara, tidak disapa, didiamkan, dan dia merasa terasingkan seorang diri. Al-hajar di dalam Islam adalah salah satu solusi
yang dilakukan dengan tujuan untuk adanya perbaikan. Ketika kita mendapati ada salah seorang dari teman kita, mungkin dia melakukan kesalahan, atau dia melakukan perkara bid'ah yang menyimpang dalam agama, atau dia didapati melakukan satu amalan yang mengandung unsur kemaksiatan, dan dia bergelut di dunia maksiat, dan kita tahu bahwa itu adalah pelanggaran, kita nasihati dia, kita ingatkan dia, namun tidak ada perubahan dalam dirinya. Maka syariat Islam membolehkan kita untuk menempuh satu solusi yang dikenal dengan istilah al-hajar, mendiamkan dia sehingga dia merasa bahwa orang-orang sudah mulai menjauhinya. Di saat itulah dia akan berpikir, mungkin inilah teguran yang seharusnya saya mau mendengarkan arahan dan masukan dari mereka, yang selama ini saya tidak meninggalkan perbuatan yang telah diingatkan. Maka itu akan membuat dia berpikir. Orang-orang di sekitarnya mendiamkan dia, tetangganya mendiamkan dia, teman-temannya mendiamkan dia. Tidak ada yang membuat dia bisa berbicara dengan yang lain. Sehingga apa yang dia dapati dari perlakuan tetangganya, teman-temannya akan membuat dia berpikir bahwa inilah saatnya dia untuk berubah. Inilah saatnya dia harus memperbaiki diri. Dan itulah fungsi dari al-hajar, mengasingkan seseorang dan mendiamkannya, dengan tujuan islah, adanya perbaikan dari diri dia, sehingga dia tidak larut dan terus tenggelam dalam maksiatnya dan kesalahannya. Maka di antara hal yang diatur dalam masalah al-hajar ini, tidak boleh lewat dari 3 hari. Dan inilah hukum asalnya. Walau terjadi khilaf dan silang pendapat di kalangan para ulama, apakah boleh lebih daripada itu, dengan harapan ada yang lebih baik, karena Nabi SAW pernah menghajar sahabatnya lebih dari 3 hari. Nabi pernah mendiamkan sahabatnya yang melanggar di mata syariat karena tak ikut berperang, sehingga Nabi SAW mendiamkannya selama lebih dari 3 hari. Maka terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Akan tetapi hadis al-qauliyah, hadis yang berisi perkataan Rasulullah SAW tentang ketetapan ini, digariskan tidak boleh lebih dari 3 hari. Terlepas dari permasalahan khilaf, kita membahas dari pembahasan hadis. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam contoh-contoh hajar, terkadang hajar ini bukan dari satu sisi. Orang-orang di sekitarnya mendiamkan dia, tidak. Tetapi hajar itu terjadi antara kedua belah pihak. Yang satu mendiamkan temannya, dan temannya juga mendiamkan dia. Si fulan A mendiamkan si B, tak mau bertegur sapa. Si B mendiamkan si A, tak mau bertegur sapa. Sama-sama saling tidak menegur. Sama-sama saling menjauh. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan yaltaqiyani, keduanya berjumpa. Fayasuddu hadza wa yasuddu hadza.
Dalam hadis yang lain, faya'ridu hadza wa ya'ridu hadza. Ketika keduanya berjumpa dalam satu momen, ternyata apa yang terjadi? Yang satu berpaling dari si B berpaling dari si A. Sama-sama cuek, sama-sama pura-pura tak tahu, tak melihat. Ya, intinya mereka akhirnya menjauh. Mungkin karena ada di antara keduanya. Ada yang salah dalam bertutur kata, ya, sehingga menyebabkan keretakan dalam hubungan. Tali persaudaraan sudah mulai renggang. Maka Islam mengajarkan kita bahwa itu boleh dilakukan, boleh, tidak masalah. Mungkin karena masih ada rasa berat hati untuk bertegur sapa dengan dia, ya. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Artinya permusuhan di antara kita dengan orang lain terkadang muncul karena satu dan lain hal. Tetapi jangan itu dibuat berlarut-larut. Jangan dibuat itu terus berkelanjutan sampai terkadang berbulan-bulan, sampai terkadang berlalu 1 tahun, bahkan terkadang bertahun-tahun, sehingga dikenallah dia dengan sebutan ini adalah musuh bebuyutan. Subhanallah. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mengajarkan kita untuk tidak menyimpan dendam. Sesama muslim harus saling mencintai. Ya. Berbuat kesalahan adalah sifat yang manusiawi. Terkadang kita berbuat salah. Ya. Tetapi tidak berarti itu menjadi alasan bolehnya kita mendiamkan dia selama bertahun-tahun, berbulan-bulan, berpekan-pekan. Karena apabila ini sampai berlarut-larut, kebencian itu masih tetap menyatu dalam diri kita, membenci fulan karena dia melakukan ini, karena dia melakukan itu, maka dikhawatirkan syaitanlah yang akan merasuki dalam bisikan-bisikannya ke dalam tubuh kita. Syaitan akan membisikkan kita, mengujar kebencian kita terhadap saudara kita seorang muslim, padahal dalam Islam tidak boleh seorang muslim membenci saudaranya, muslim yang lain. Harus berloyal kepada mukmin yang lain. Mencintai seorang mukmin adalah perkara yang diperintahkan dalam agama, karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang mukmin itu saling bersaudara. Maka perbaikilah tali persaudaraan kalian. Faslihu baina akhawaykum. Islam mengajarkan kita untuk menjaga tali persaudaraan. Harus ada kemauan, harus ada kiat untuk merubah. Harus ada perbaikan, harus ada pembenahan. Jangan berlarut-larut. Ya. Karena yang perlu kita perhatikan ma'asyur muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesalahan itu adalah sifat yang manusiawi. Ya, fitrah. Kullu bani Adam khata'. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Semua manusia pernah berbuat salah. Itulah yang dikhabarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sadarkan diri kita dengan apa yang telah digariskan, bahwa fitrah manusia selalu berbuat salah. Sehingga kita lebih memaklumi, lebih bisa menerima ketika saudara kita jatuh dalam kesalahan, mudah kita terima dan lebih mudah kita untuk memaafkan. Namun terkadang syaitan membuat kita tidak bisa menerima kesalahan itu. Sehingga berlarut-larutlah kita membenci dia, menjauhi dia. Maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
menjadikan seorang muslim memiliki aturan dan batasan mana yang harus dia ambil, mana yang harus dia jalani, mana yang harus menjadi acuan dia. Bagaimana Islam memberikan batasan-batasan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya, mengasingkan saudaranya fauqa thalathin, lebih dari 3 hari. Tidak boleh seorang muslim berdiam diri, berpaling dari saudaranya, tak mau berbicara dengan saudaranya, ya, lebih dari 3 hari. Sehingga setiap berjumpa, yang satu berpaling, yang satu menjauh, yang satu buang muka, yang satu membelakangi, fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Maka ingat, yang terbaik di antara keduanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin mempelajari hadis ini satu hal yang mudah. Orang-orang akan mengatakan, ya, mempelajari sesuatu yang mudah. Tetapi kalau kita berada di posisi orang yang sedang mengalami kondisi di mana kita sedang tidak suka dengan orang lain, mungkin lain cerita. Mungkin inilah yang terlintas di benak mereka yang sedang berada di posisi adanya permusuhan dan kebencian antara dia dengan orang lain. Padahal orang yang dia benci adalah seorang muslim. Padahal orang yang tidak dia sukai adalah orang muslim, seorang mukmin. Bahkan mungkin perihal ini tidak hanya menimpa orang-orang awam. Mendiamkan saudaranya bukan hanya menimpa sebahagian orang-orang awam, tetapi juga menimpa sebahagian para penuntut ilmu, bahkan sekelas ustadz. Mendiamkan ustadz yang lain, ya, karena satu dan lain hal. Ala kulli hal, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memulai salam. Nah, wal ma'na fi hadha wallahu a'lam ay aktsaru thawaban. Apa makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam? Maknanya wallahu a'lam ay aktsaru thawaba, yaitu yang paling banyak pahalanya. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mengucapkan salam, maknanya yang paling banyak pahalanya. Li'annahu sabiqun bil khairat, karena dia lebih dahulu di dalam melakukan kebaikan. Wa kullu sabiqin bil khairat muqaddam ala man ta'akhkhar. Karena semua yang lebih dahulu melakukan kebaikan, maka dialah yang lebih unggul dibandingkan yang terlambat melakukan kebaikan. Wal adillatu fi hadza katsirah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak. Ya, di antaranya seseorang yang lebih dahulu berada di shaf yang pertama dalam salat lebih baik dibandingkan mereka yang berada di shaf terbelakang atau yang ada di belakangnya.
Kemudian juga seseorang yang lebih awal datang di hari Jumat dalam rangka mengerjakan salatul Jumu'ah, pahalanya lebih besar dibandingkan mereka yang datang di jam-jam yang terakhir. Dan contoh dalam masalah ini sangat banyak. Oleh karenanya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama bahwa yang terbaik adalah yang pertama memulai salam. Mengapa dia lebih baik? Li'annahu sabiqun bil khairat. Karena dia adalah orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan. Wala ya'ni anna dzalika afdalu 'inda Allah mutlaqa. Namun tidaklah berarti dia adalah yang terbaik di sisi Allah secara mutlak. Bukan berarti dia adalah yang terbaik di sisi Allah secara mutlak, lebih baik dibandingkan yang masbuk. Bukan berarti seseorang yang mengucapkan salam lebih awal itu dia lebih baik dibandingkan orang yang terlambat mengucapkan salamnya di sisi Allah secara mutlak. Akan tetapi dalam masalah ini dia lebih baik. Hanya dalam masalah ini dia lebih baik. Diterangkan oleh sebahagian ulama mengapa orang yang lebih dahulu mengucapkan salam dia lebih baik? Li'annahu aqrabu ila at-tawadhu' wa ansab ila as-safa wa husnil khuluq. Karena seseorang yang lebih dahulu mengucapkan salam lebih mendekati kepada sifat tawadhu'. Lebih mendekat kepada sifat tawadhu'. Dia merendahkan dirinya. Tidak merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Karena banyak orang yang gengsi. Kenapa harus saya yang mengucapkan salam? Kan dia yang salah. Menurut dia seperti itu. Kenapa harus saya yang minta maaf? Kan yang salah dia. Seringkali inilah yang kita dengarkan dari mereka argumentasi. Kenapa mereka tak mau saling tegur sapa? Karena dia yang salah, karena dia yang mulai, karena saya lebih tua, dia lebih muda, karena saya lebih mulia, saya lebih unggul, saya lebih dahulu tamat, dia junior saya senior dia, macam-macam. Sehingga ada rasa gengsi, tidak mau mengucapkan salam. Merasa dirinya lebih hebat, lebih tinggi, lebih senior, lebih tua. Khawatir wibawanya jatuh kalau dia yang minta maaf. Ini semua bisikan syaitan. Ya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama memulai salam. Mengapa kata para ulama? Li'annahu aqrabu ila tawadhu'. Karena dia lebih dekat kepada sifat tawadhu'. Ya, saya harus mulai. Kenapa? Karena saya yang berdosa, saya yang paling banyak dosanya, saya yang paling banyak salahnya. Dia selalu merendah. Dia melihat bahwa dirinya penuh dengan kesalahan. Sehingga saya yang lebih berhak untuk meminta maaf, yang mengucapkan salam.
Sehingga orang yang seperti ini memiliki sifat dan karakter pengendalian dirinya lebih stabil. Saya ulangi, orang yang mudah memaafkan, yang pertama kali memulai salam, biasanya dialah orang yang memiliki sifat stabil lebih cepat. Kenapa dia mudah memaafkan? Dia tidak menganggap bahwa masalah itu harus berlarut-larut. Dan orang yang seperti ini akan jauh lebih tenang hidupnya dibandingkan orang yang sulit memaafkan orang lain. Tidak akan tenang hidupnya. Karena dia akan membawa setiap masalah berlarut-larut. Bagaimana kalau dia punya banyak masalah? Dia punya masalah dengan fulan. Belum selesai masalah ini, punya masalah lagi dengan fulan. Belum selesai masalah ini, punya lagi masalah dengan fulan. Dan masalah itu dibawa oleh dia berlarut-larut. Sehingga dia tenggelam dalam banyak masalah. Tetapi ketika dia mudah memaafkan orang lain, tidak ada beban pikiran. Masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus dianggap clear. Masalah itu. Maka hidupnya akan tenang, tidak punya banyak masalah. Karena dia punya sifat mudah memaafkan orang lain, tawadhu'. Ya. Wa ansab ila safa, dan ini menunjukkan kejernihan hati dia. Ini lebih mengena kepada sifat orang yang memiliki dada yang lapang atau lapang dada, ya, wa husnul khuluq, dan itu tanda bahwa dia adalah orang yang punya akhlak mulia. Subhanallah. Kemudian apa? Kata para ulama, wali isy'ar bi annahu mu'tarif. Dan boleh jadi orang yang pertama kali meminta maaf, yang pertama kali mengucapkan salam, dia adalah orang yang memiliki kesadaran tinggi yang lebih dalam. Dia mengakui kesalahan, ya, dia mengakui segala bentuk kekurangan itu ada pada diri dia. Orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki sifat gentle. Ini orang yang hebat. Kenapa? Karena dia mau mengakui kesalahan, mau mengakui kekurangan, ya, tidak menganggap dirinya selalu paling hebat, ya. Makanya dia mau minta maaf. Orang yang mau minta maaf berarti dia mengakui kekurangan dirinya. Berani bertanggung jawab. Kalau berbuat salah ya minta maaf. Walau boleh jadi bukan dia yang salah, tetapi karena dia punya akhlak yang mulia, biarlah saya minta maaf. Subhanallah. Karena Nabi SAW tidak mengatakan yang terbaik yang merasa bersalah. Tidak. Nabi SAW tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang minta maaf yang merasa bersalah. Tidak. Tetapi yang terbaik adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama hifdzul mawaddah wal mahabbati was suhbah. Mengapa yang terbaik adalah yang pertama kali mengucapkan salam, yang menegur, yang memaafkan? Ya, kenapa? Karena pertanda bahwa dia berusaha berjuang untuk menjaga perasaan, persaudaraan, dan kecintaan. Dia jaga kecintaan itu, bagaimana kecintaan itu agar kembali tumbuh di antara keduanya. Bayangkan kalau tidak ada yang mau mengakui, tidak ada yang mau memulai meminta maaf, apa yang akan terjadi? Kebencian semakin lama semakin dalam.
Tetapi ketika ada yang meminta maaf, maka dia yang telah berusaha untuk menjalin kecintaan itu kembali, yang sebelumnya redup, mati kecintaan itu, dia mulai memupuk, mulai dia membangun kembali hubungan baru. Sehingga dikala itulah orang-orang yang hebat inilah yang menuangkan benih-benih kecintaan. Subhanallah. Dan ini bisa menjadi sebab yang mengantarkan dia ke dalam surga. Karena di antara faktor sebab yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah ketika dia saling mencintai muslim yang lain. Mencintai saudaranya adalah perkara yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La tadkhul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Tidak akan masuk ke dalam surga kalian sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan tidaklah dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Menunjukkan bahwa kecintaan itu bahagian dari keimanan. Dan cinta adalah tanda-tanda keimanan seseorang. Kemudian apa kata Nabi SAW? Berdasarkan hadis ini, bahwa kecintaan kepada saudaranya itulah sebab yang bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Karena Nabi mengkhabarkan tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman. Dan indikasi keimanan seseorang itu adalah ketika mereka saling mencintai. Menunjukkan bahwa mencintai saudara yang beriman adalah sebab yang mengantarkan dia masuk dalam surga. Maka jangan pernah meremehkan kecintaan. Cinta adalah ibadah yang besar. Al-mahabbah adalah ibadah yang mulia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan satu hal, seandainya kalian melakukan satu perkara ini, niscaya kalian akan saling mencintai di antara sesama kalian. Afshu salama bainakum. Tebarkanlah salam sesama kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Itu akan memupuk kasih sayang. Akan memupuk cinta di antara kalian, di tengah kalian. Allahu Akbar. Ucapan salam bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Karena dia akan menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin. Maka biasakan untuk menebarkan salam. Bertemu dengan fulan, assalamualaikum. Bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum. Bertemu dengan anak, assalamualaikum. Bertemu dengan istri, assalamualaikum. Bertemu dengan suami, assalamualaikum. Bertemu dengan tetangga, assalamualaikum. Bertemu dengan pedagang, assalamualaikum. Bertemu dengan siapapun, ucapkan salam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah salam kepada siapapun yang engkau kenal atau yang tidak engkau kenal. Ila man arafta wa man lam ta'rif. Dan ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hadis yang kita dengar, satu hadis ini
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga hadis yang kita dengarkan ini bisa memberikan nutrisi untuk hati kita, bagaimana menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadis ini menjadi cahaya yang menuntun jalan kita untuk menurunkan ego kita, karena terkadang banyak manusia merasa bahwa memulai menyapa dan memulai mengucapkan salam hanya berlaku bagi mereka yang melakukan kesalahan. Menurut dia, di mata dia, ternyata tidak. Ilmu akan menuntun kita mana yang lebih baik untuk kita lewati, sikap apa yang seharusnya kita miliki, dan inilah sifat seorang muslim yang sejati. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di hari yang berikutnya, melanjutkan pembahasan tentang keutamaan salam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.